Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian. Apa kabar? Semoga kita semua baik-baik dan sehat selalu. Kita bersyukur hari ini dapat berkumpul kembali dalam ibadah SMK Immanuel. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari kita mengangkat sebuah pujian. Kita mau datang untuk meninggikan dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita lagu Lebih Dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat datang untuk beribadah kepada Engkau. Pimpinlah ibadah kami Tuhan ini, tolong setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Puji-pujian, firman yang kami dengar, setiap penyembahan, pengagungan, semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami
dari awal pertengahan hingga selesai. Kami serahkan semua tangan-Mu, dalam Yesus kami telah bersyukur. Amin. Dalam hidup ini kita mempunyai berbagai macam permasalahan dan kesulitan. Tapi tetapkanlah hati kita untuk percaya. Percaya tanpa syarat. Dan kita akan tetap setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tak mau menyerah. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Tanpa Syarat. Tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. katakan, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita ingat sebuah pujian yang berjudul Bukti Kebesaran-Mu.
Katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, mampukan kami untuk memahami dan menangkap isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siswa-siswi semua, hari ini kita akan membahas satu hal, yaitu pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Akulah, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pernyataan terakhir Yesus tentang siapa dirinya yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya tidak akan membaca semuanya, saya hanya akan membacakan ayat pertama, ayat keempat bagian A, dan ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu siswa-siswi semua, ada seorang anak kecil bernama Jaivi Lazaro Badile II. Jaivi ini lahir di Filipina dan sejak kecil Jaivi menjalani satu kehidupan yang sangat sulit.
Sejak kecil JV yang malang ini tidak memiliki orang tua. Tidak diketahui apa yang menjadi penyebabnya kenapa dia tidak punya orang tua. Sejak kecil JV yang malang ini akhirnya diadopsi oleh seorang pasangan yang begitu baik hati ketika ia berusia 3 bulan. Namun pasangan yang mengadopsi JV bukanlah pasangan yang berkecukupan, pasangan yang kaya, tapi mereka adalah pasangan yang miskin. Sang suami hanyalah seorang kuli panggul dan istrinya hanyalah seorang pedagang kecil. Dan untuk info saja, sebelum mereka mengadopsi JV, mereka sudah mempunyai beberapa anak. Mereka tinggal di dalam sebuah rumah yang tidak layak untuk dihuni. Sebuah rumah yang sangat sempit, tidak ada air bersihnya untuk dikonsumsi, banyak tikus di rumah itu. Bahkan saking miskinnya, untuk bisa makan saja mereka susah. Biasanya dalam satu hari mereka hanya makan 1 kali. Ditambah lagi kini mereka sudah mengadopsi JV yang berarti beban hidup mereka itu bertambah banyak. Namun pasangan suami istri ini begitu mengasihi anak-anaknya termasuk JV. Sehingga sekalipun pekerjaan mereka hanya seperti itu, mereka bekerja dengan begitu keras sehingga mereka bisa menyediakan kebutuhan anak-anaknya untuk makan, bahkan menyekolahkan anak-anaknya. Singkat cerita, JV ini tumbuh dewasa. Dan berkat kerja keras kedua orang tuanya, JV ini berhasil duduk sampai bangku kuliah. Semakin dewasa, JV menyadari bagaimana kondisi kehidupan keluarganya. Dan akhirnya sambil kuliah, JV mengambil waktu untuk bekerja, untuk mengurangi beban hidup keluarganya. Sampai di satu titik JV mempunyai tekad kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kedua orang tuanya. Dan JV bertekad untuk mengajak kedua orang tuanya untuk bisa jalan-jalan keliling dunia. JV ingin menunjukkan dunia kepada kedua orang tuanya. Dan akhirnya semua kerja keras JV itu membuahkan hasil. Yang mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai manajer cabang di sebuah perusahaan asuransi terkemuka yang ada di Filipina. Dan sejak saat itu kehidupan JV itu berubah total. JV menjadi seorang anak muda yang begitu sukses. Ketika JV sukses, JV tidak lupa dengan tujuan hidupnya, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang tuanya dan menunjukkan dunia kepada orang tuanya. Setelah 28 tahun mereka tinggal dalam sebuah rumah yang tidak layak huni, akhirnya pada tahun 2019, JV memberikan sebuah rumah mewah yang sangat luas, sangat indah untuk kedua orang tua angkatnya itu. Hidupnya berubah. Yang tadinya hanya bisa makan 1 hari sekali, kini JV bisa mengajak orang tuanya makan enak setiap waktu. Bahkan JV pun mengajak orang tua angkatnya untuk berlibur baik di dalam Filipina dan juga keliling dunia. JV membawa mereka ke New Zealand, Australia, Dubai, dan beberapa tempat lainnya. Bapak Ibu siswa-siswi semua, JV seorang anak adopsi, anak yang diangkat, kemudian dicukupkan kebutuhannya oleh kedua orang tuanya, hingga akhirnya dia bertumbuh dewasa. Kedekatan dengan orang tuanya inilah, serta kesadaran betapa besarnya perjuangan orang tuanya, membuat dia bukan hanya bertumbuh, tetapi mempunyai satu tekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dan ini terlihat nyata di dalam kehidupan JV. Hidupnya berdampak bagi keluarganya, bagi kedua orang tuanya. Yang melakukan menjadi anak yang bisa menghasilkan hal-hal yang menyenangkan bagi orang tuanya. Hidupnya membawa kebahagiaan, sukacita bagi keluarga. Bapak Ibu siswa-siswi semua, gambaran tentang kehidupan JV, anak yang diadopsi, dicukupkan, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik ini kurang lebih yang bisa menggambarkan tentang apa maksud Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar di dalam bagian ini. Bapak Ibu siswa-siswi semua, ketika Yesus menyatakan dia adalah pokok anggur yang benar, ini menunjukkan satu kerinduan Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Satu hal yang mendasar yang sangat Yesus inginkan, yaitu tinggal di dalam Dia. Yesus mau setiap orang yang percaya kepadanya bukan hanya
percaya, diselamatkan. Tetapi lebih dari itu, Yesus ingin setiap orang yang percaya kepadanya itu tinggal di dalam Dia. Kekristenan itu bukan hanya ngomongin tentang aku sudah diselamatkan, tetapi kekristenan itu adalah bagaimana aku yang sudah diselamatkan ini tinggal di dalam Dia. Kata tinggal di sini punya arti melekat. Melekat sampai tidak bisa lepas. Ini satu ajakan Tuhan Yesus untuk melangkah ada di dalam satu persatuan, kesatuan dengan Kristus. Inilah juga yang Tuhan Yesus inginkan ketika Ia menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar itu. Yesus ingin kita betul-betul melekat dengan Dia, sampai kita yang percaya kepadanya mengalami persatuan dengan Dia, menjadi pribadi yang Ia inginkan, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik bagi Ia, bagi Yesus, bagi Allah. Bapak Ibu siswa-siswi semua, setiap murid Tuhan Yesus dan kita orang percaya masa kini digambarkan seperti sebuah ranting. Sebuah ranting itu tidak akan bisa bertumbuh kalau tidak menempel, melekat pada pohon. Kenapa? Karena kalau tidak melekat, tidak ada asupan, suplai nutrisi, suplai makanan, sehingga ranting itu akan habis, tidak akan bisa bertahan hidup. Tetapi ranting yang menempel, melekat pada pokok pohon itu akan mendapatkan suplai nutrisi, sehingga di dalam situasi yang panas sekalipun, musim kering sekalipun, tidak ada hujan, ia tetap bisa mendapatkan nutrisi untuk bisa menghasilkan, bukan hanya tetap bertahan hidup, tetapi juga menghasilkan buah. Pokok pohon itu memberikan kekuatan pada ranting untuk bertahan dan bertumbuh. Tapi kuncinya satu, ranting itu harus tetap melekat dengan pokok pohon itu. Kalau tidak, ranting itu akan mati dan tidak bisa menghasilkan buah. Inilah penggambaran pokok anggur ini, menggambarkan bahwa Yesus sebagai pokok anggur itu memberikan suplai makanan, suplai nutrisi, kekuatan bagi kita ranting-rantingnya. Yesus itulah sumber kehidupan kita. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan menjalani kehidupan di tengah dunia yang begitu sulit ini. Ketika kita tinggal, ketika kita melekat dengan Yesus sang pokok anggur itu, Yesus akan memberikan kekuatan. Semua yang kita butuhkan, sekalipun keadaan sulit yang harus kita hadapi. Ketika kita tinggal, ketika kita melekat, Ia tidak akan pernah mengabaikan, meninggalkan kita. Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bertahan, bahkan menghasilkan buah. Bapak Ibu siswa-siswi semua, di dalam kehidupan ini banyak hal, banyak keadaan, banyak situasi yang membuat kita merasakan bahwa itu adalah satu keadaan yang sulit untuk kita hadapi. Kita bisa kehilangan damai, kekuatan, sukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Lebih-lebih di dalam masa pandemi seperti ini. Bahkan banyak orang yang kehilangan kekuatan dan pengharapannya ketika beban hidup itu semakin banyak. Tetapi hal ini tidak akan terjadi pada kita kalau kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan Yesus. Sekalipun situasi sulit kita alami, Yesus sang pokok anggur itu akan mencukupkan, menguatkan kita bertahan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Orang yang tidak tinggal di dalam Yesus akan habis, tidak bisa bertahan. Tetapi orang yang percaya dan tinggal di dalam Yesus akan tetap bertahan. Ketika hidupnya semakin melekat, ia akan semakin merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang penuh kasih itu, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Bapak Ibu siswa-siswi semua, Yesus adalah pokok anggur yang benar itu. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Ketika kita membawa semua kehidupan kita kepada Yesus, Yesus bukan hanya akan menguatkan kita, tapi juga akan membawa kita ke dalam satu perubahan hidup, sehingga kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Di ayat 8 dikatakan bahwa Yesus ingin setiap kita yang percaya kepadanya menghasilkan buah. Berbuah di sini menggambarkan sebuah hasil yang baik yang keluar dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Yesus. Hal-hal yang baik ini bersumber dari iman kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang percaya yang hidupnya terus melekat pada Tuhan Yesus,
hidupnya pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang bisa dinikmati oleh Yesus sang pokok anggur itu, dan menghasilkan buah-buah yang bukan hanya baik bagi dunia, tetapi menyenangkan Tuhan kita, yang memberikan kecukupan kepada setiap kita. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari kehidupan kita yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Ia bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengangkat kita menjadi anaknya, memelihara kehidupan kita. Dan inilah yang harusnya mendorong kita untuk menghasilkan buah, sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Maka yang perlu kita ingat adalah untuk menghasilkan buah sesuai dengan yang Allah inginkan. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita tinggal di dalam Dia. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan secara pribadi. Kita bisa mengikuti kegiatan ibadah di gereja, dan kita bersyukur kalau selama di sekolah ini kita mendapatkan kesempatan itu. Inilah yang akan membawa kita untuk bisa semakin melekat dengan Tuhan. Karena mustahil kita bisa menghasilkan buah yang baik yang Allah inginkan, menyenangkan hatinya, kalau kita tidak pernah melekat di dalam Dia. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, khususnya di sepanjang semester ini, ketika kita belajar tentang 7 pernyataan Yesus mengenai siapa dirinya, pada akhirnya kita bukan hanya mengenal Yesus, pada akhirnya kita bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga semakin memahami apa yang Yesus inginkan. Yaitu setiap kita yang percaya kepadanya, Tuhan ingin kita terus melekat dengan Dia. Inilah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal siapa Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, yang mau menyelamatkan kami. Tapi biarlah semua itu juga mendorong setiap kami bukan hanya percaya dan mau diselamatkan, tetapi untuk terus tinggal melekat di dalam Yesus, sehingga hidup kami menjadi satu kehidupan yang berkenan dan terus menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri ibadah kita ingat sebut pujian. Bapa, terima kasih. Dan doa penutup nanti kami minta Pak Yusuf untuk memimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan telah menjaga kami, melihara kami, memberkati ibadah yang telah kami buat. Kami percaya apa yang kami lakukan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kami. Kami bersyukur atas semuanya ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup persekutuan kami dan kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.